Roy Suryo Noto di Projo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Ini Bapak perhatikan lagi. Nah, makanya tadi saya bolak-balik katakan, lihat duduk perkara dari permohonan. Ya, pasal 35 itu ancaman hukumannya berat. Ketakutan para tersangka makin menjadi kenyataan. Pasal neraka menghantam mereka dan tentu saja ini sepertinya yang menjadi ketakutan terbesar dari para tersangka tersebut. Rekan-rekan, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini kita masuk ke dalam fase akhir isu ijazah Pak Jokowi yang dimana sebenarnya para tersangka mulai merasakan konsekuensi dan mulai merasakan konsekuensi dari tuntutan balik Pak Jokowi, mulai dari pencekalan dan lain semacamnya. Bahkan dalam gelar perkara khusus sekalipun, ijazah asli Pak Jokowi ditunjukkan langsung dan ini benar-benar membuat mereka makin tersudut sepertinya rekan-rekan dan seolah menjadi semakin tamparan keras bagi mereka. Dan tentu saja pasal berlapis yang dikenakan mereka benar-benar membuat pasukan penuding ijazah palsu tersebut sepertinya kelojotan total nih. Ayo deh kita analisa bersama-sama. Ini Roy belum pernah pegang, apalagi nguji tiba-tiba menyatakan palsu. Ini kan gak bakal sehat kita nih. Oh ya, hipotesis itu boleh. Sebelum dijadikan tersangka, Roy dan kawan-kawan menyampaikan tidak mungkinlah jadi tersangka. Ini SP3. Jadi tersangka juga, kan begitu ya. Setelah jadi tersangka, sekarang bicara soal kriminalisasi, bicara soal orang mengkritik soal ijazah kok di di proses hukum. Padahal yang menantang-nantang proses hukum, Roy Suryo juga. Jadi maksud saya selalu bilang ya, statementnya tak bolak-balik gitu loh. Dulunya menantang-nantang, ini berproses, masuk penyidikan. Polisi melakukan pemeriksaan ratusan orang dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang pada status tersangka seolah-olah ini kriminalisasi, orang kita ingin tahu aja kok kita diproses secara hukum. Nah, ini yang maksud saya yang diinginkan tuh apa sih kan gitu loh. Mas Yani yang diinginkan apa? Apa kalau mau soal ijazah kan sabar aja, nanti juga pada waktunya kan juga. Boleh. Mas Yani gimana? Disuruh sabar, bisa sabar nggak? Pasal pengeditan ini adalah pasal neraka buat mereka. Ditambah dia ini residivis. Itu yang ditakuti mereka. Jelas, artinya jaksa sudah memberikan konklusi kepada penyidik bahwa ini bukan ranah pidana, tetapi ranah-ranah yang berbeda. Atau mungkin juga ini bukan ranah pidana, karena tidak ditemukan alat bukti dan lain sebagainya. Alat bukti yang ada bukan menyangkut masalah pada parameter kerja dalam hukum acara pidana. Harusnya seperti itu. Tapi kalau petunjuk ini kan kemarin dikatakan untuk melengkapi. Jadi ada kata melengkapi nih yang dikatakan oleh penyidik ya untuk melengkapi petunjuk jaksa. Apa sih yang disebut petunjuk? Petunjuk ini ada di P19. Ini saya jelasin. Petunjuk itu adalah sesuatu pendapat atau sesuatu analisa yang dilakukan oleh pihak kejaksaan yang diberikan perintah kepada penyidik, ya, bukan kepada penuntut umum, tetapi kepada penyidik. Karena untuk membereskan kekurangan, ya, baik apakah itu alat bukti, terus kemudian saksi-saksi, terus juga kemudian ahli, itu bukan ranahnya kejaksaan untuk memperbaiki itu. Jaksa nggak boleh. Jaksa dilarang merubah skema kerja yang udah diajukan oleh penyidik kepada kejaksaan. Makanya segala kekurangan, segala hal-hal yang memang masih belum pas yang nanti akan dibawa ke pengadilan oleh jaksa, itu kewenangan ada di tangan penyidik gitu. Jadi penyidiklah yang membereskan kekurangan-kekurangan tadi. Misal contoh yang paling gampang. Oh ini ada, kemarin kan kita dengar nih ya, ada 3 ahli yang udah diajukan. Di sela-sela perkara itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, di sela-sela itu ya. Refli Harun kalau nggak salah di depan media itu ngomong, saya sudah mendatangkan 3 ahli ya. Dan setahu saya juga ahli-ahli itu diperiksa oleh pihak penyidik. Padahal berkas sejatinya itu tidak ada di tangan penyidik, tetapi ada di tangan kejaksaan. Sedang dianalisa, sedang diuji, sedang dilihat
Ini memenuhi syarat gak dalam hukum acara pidananya? Memenuhi syarat gak pasal-pasal yang diterapkan? Memenuhi syarat gak alat bukti yang memang udah diajukan itu? Juga saksi-saksinya itu juga memang sudah sesuai dengan ketentuan KUHP atau belum gitu. Nah, kalau itu semua memang udah dilakukan dan lain sebagainya ya. Tadi ya, kemudian kita juga lihat di tengah-tengah proses tadi berjalan di kejaksaan, sedangkan kita tahu nih ya, di tangan penyidik ada 2 atau ada 3 orang atau mungkin 7 orang lagi ya yang menjadi PR gitu. Sebetulnya dalam hukum acara ini nggak perlu diajukan dalam bentuk formasi di dalam berkas perkara yang sudah ada, di dalam bundel perkara itu yang sudah ada. Karena kan yang namanya saksi yang meringankan, ahli, itu kan bisa diajukan di pengadilan. Iya dong, atas permintaan penasihat hukum. Ya, pengadilan nanti mengabulkan apa yang dimauin oleh pihak terdakwa misalnya. Ya, misalnya Roy Suryo dan kawan-kawan di situ. Pak, saya membutuhkan, yang mulia saya membutuhkan saksi ahli, saya membutuhkan saksi yang meringankan, ya itu bisa diajukan di sana. Tetapi sekali lagi, kalau itu dilakukan, pasti rame lagi. Disangkalah penyidik tidak netral, ya kan? Penyidik mau terburu-buru, tergesa-gesa. Ini kan menimbulkan image yang tidak bagus, ya. Disangkanya penyidik tidak profesional. Padahal biasa. Kalau kita keseharian menanggapi hal-hal seperti ini, biasa banget. Ini bukan hal yang aneh, biasa dan lumrah. Makanya untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak diakomodir oleh penyidik dan dari pihak kejaksaan yang nanti sebagai penuntut di pengadilan. Itu. Padahal menurut Bang Ade itu jaksa itu harusnya mewakili pelapor kan Om. Nah soal ahli tadi, kalau misalnya itu sudah diperiksa, apakah itu menjadi ahli, saksi ahli itu tidak akan diajukan lagi di pengadilan atau boleh ajukan saksi ahli baru lagi nanti di luar yang sudah diperiksa ini? Ya, ini saya jawab dulu nih terkait tadi. Ini menarik dan ini perlu juga diketahui banyak orang karena sekarang ada dimensi kerja di tangan penyidik ya. Itu apa sih yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka memeriksa ahli? Ya. Ahli ya. Itu bisa juga nanti diperdengarkan lagi di dalam persidangan, bisa juga tidak. Tergantung pada format penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Kalau itu dilakukan dengan sumpah atau di bawah sumpah, jadi keterangannya bisa dibacakan di pengadilan. Nggak perlu dari ahli yang tadi ini ya itu datang lagi ke pengadilan, nggak perlu. Oh, dibacakan saja. Nggak menjadi keharusan. Bukan juga nggak boleh, nggak menjadi keharusan gitu. Tapi dalam kasus ini, walaupun saksi itu sudah disumpah, menurut hemat saya harusnya hadir. Karena kalau nggak hadir ya nanti bisa disalahkan lagi. Karena nanti yang berperan itu kan dalam persidangan, yang mengatur acara persidangan itu kan jaksa penuntut umum atau jaksa yang menghadiri perkara ini ya. Hakim itu kan bagian dari wasit yang memang nanti melihat perkara ini sampai sejauh mana dan bagaimana gitu. Oke, maksudnya kalau yang diperiksa di penyidik itu 6 ahli, nanti yang di pengadilan mereka ini aja atau boleh nambah lagi? Boleh aja, nggak ada masalah. Misalnya Roy Suryo masih nggak puas nih dengan 7 orang, mau ditambah lagi 20. Tapi kan kelewatan kalau 20, mau kapan selesai sidangnya, ya kan? Ya, kelewatan lah kalau itu ya. Mungkin juga 2-3 orang, boleh nggak? Masih boleh. Karena memang nggak menutup ruang, nggak menutup akses untuk mencari pembelaan diri. Kan kepentingannya untuk pembelaan dia, ya, untuk kepentingannya dia. Kalau menurut saya, ya ahli kan sebetulnya itu aja kan yang diterangkan kan, ya, terkait pasal ini sudah benar atau belum. Ya sudah tepat belum penggunaan alat buktinya, saksinya dan sebagainya. Unsur 2 alat bukti ya karena kita menganut ajas negatif ya dalam hukum pidana. 2 alat buktinya udah benar belum? Tepat nggak sasarannya dan sebagainya. Pasal dari unsur-unsur ini udah masuk atau belum? Bagaimana pendapat ahli? Kan ahli perannya cuma seperti itu. Dia tidak menguraikan kepada fakta-fakta hukum. Karena yang disebut fakta hukum itu bukan ahli, tetapi saksi.
ya, melihat, menyaksikan, mendengar, itu yang menjadi concern dalam suatu persidangan. Itu. Oke. Sebenarnya kalau istilah apa, due process of law-nya itu udah jalan menurut saya. Udah jalan. Dari awal. Ya. Ada laporan, diterima, terus didalamin dulu sama pihak penyidik, lalu ada pemeriksaan terduga pelaku atau terlapor, dan prosesnya sudah yang rame ini kan ya, yang di luar proses ini, Om. Bukan yang di luar proses, yang ada di dalam proses juga. Yang ada di dalam proses juga ya. Karena terutama para tersangka itu kan yang selalu nggak puas kan, didukung oleh orang-orang yang selama ini mendukung dia kan itu kan. Iya, betul. Jadi kayak artis aja ini jadinya menurut saya kan. Peran dimensi penerapan hukum atau katakanlah pada dimensi keadilan itu udah nggak dilihat lagi. Iya. Jadi yang dilihat itu horenya, terus ramenya, riuhnya, itu yang mereka cari. Gitu. Saya jelasin berkaitan dengan tadi. Jadi kalau kita melihat itu dari awal ya sudah ada bahwa tindak pidana berkaitan dengan pencemaran nama baik, ya, penistaan, ya, itu sudah sangat teruji gitu ya yang dilakukan oleh penyidik. Karena tadi kok kan untuk menentukan orang bersalah dan tidak di dalam hukum pidana ini, alat buktinya 2, ya kan? Terus bukan 2 lembar atau dua orang, bukan seperti itu pemahamannya, ya. Jadi ada saksinya, ada alat buktinya, itu yang disebut dengan alat bukti, ya. Saksi menerangkan begini. Terus kemudian buktinya apa, ya? Berkaitan dengan masalah itu, ya, pengakuan UGM, teman kuliah dan sebagainya, ya. Nah, kalau ini kemudian dirumuskan pada suatu dimensi penerapan hukum, ya, sudah cukup apa belum, ya. Terus kemudian berkaitan dengan penghinaan atau penistaannya, ya, ada nggak alat buktinya, ya, ada nggak saksinya, saksi yang melihat, saksi yang mendengar dan menyaksikan Roy Suryo itu melakukan suatu dugaan tindak pidana. Terus kemudian tadi saksi sudah ada, berapa saksi? Kan nggak perlu banyak sebetulnya, ya. Kan cukup 2-3 orang aja harusnya kan. Terus kemudian, ya, buktinya ada nggak? Ada. Apa sih yang di framing itu, ya? Misalnya ijazah, ya. Ijazah itu dilihat dari mana ini ijazah. Kan selama ini juga Roy itu nggak pernah melihat ijazah aslinya. Belum lama ini aja kan dia baru mata lihat. dia Om udah diliatin di itu kemarin. Iya. Digelar perkara. Sebelumnya kan dia belum pernah lihat. Kasus ini framingnya sampai viralnya seperti ini kan belum pernah lihat ijazahnya dia. Tapi kemudian dia beralih-alih mengaku dia sebagai ahli, peneliti. Kan salah dong dalam konteks ini, ya. Jadi kalau udah lihat seperti itu tadi, saksinya sudah ada, alat buktinya sudah ada, 2 alat bukti ini sudah terpenuhi. Ya udah ditingkatkan dong dari penyelidikan kepada penyidikan. Dari penyidikan kemudian menjadi tersangka, itu juga menjadi bagian daripada kerja-kerja penyidik gitu. Oke. Nah, ini menarik Om, karena belakangan ini kan arah pembelaan Roy Suryo tidak lagi ngotot palsu, tapi lebih ke kerja mereka sebagai peneliti. Ya kan? Nah, mungkin dia takut kali dengan omongan saya. Makanya Om harus ngomong. Kan saya bilang, ya, saya tulis tuh di Tribun kan, ya. Viral itu tulisan saya. Kemudian berita SBY muncul, ya tenggelam tuh. Oh ya, jadi bisa jadi ada ini ya, perang ini juga. Tapi itu kita abaikan aja lah Om. Nah, yang jadi pertanyaan kan mereka mengelak sekarang bahwa itu penelitian. Tapi kan ini kasus pencemaran nama baik. Saya tidak tahu seperti apa namanya unsur pencemaran nama baiknya itu. Tapi apakah pernyataan Roy Rismond dan Tifa yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu itu satu-satunya unsur dugaan tindak pencemaran nama baik itu? Atau juga ada pernyataan mereka selain yang menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Ini pertanyaan bagus. Apakah berkaitan dengan masalah itu? Iya. Ya, di penistaannya atau di pencemaran nama baiknya? Iya. Tidak. Oh, berarti
Karena Oke. saya jelasin. Saya ya, ini penting banget. Ini nih, poinnya ya. kata Kan tadi saya udah ngomong. Rocky. Ini poin. Tadi saya udah ngomong, ya kan? Iya. Roy Suryo ya Oke. dari awal cerita kasus ini diduga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu ya. Pertama, dia bilang dia bukan seorang peneliti. Ya kan? Dia nggak pernah tuh ngomong sebagai peneliti. Kan akhir-akhir ini aja dia Ya. ngomong sebagai peneliti. Betul. Saya katakan ya bahwa dia tidak pernah lihat ijazahnya Pak Jokowi. Dan kemarin kita juga mendengar ada sebuah pernyataan ya. Dia atau katakan ini dugaan masih ya, dugaan. Karena nanti di pengadilan yang kita bisa lihat kan, dugaan. Katanya ijazah yang di-framing, yang dipiralkan itu hasil guntingan-guntingan atau potongan-potongan yang kemudian disatukan sama dia. Ini loh ijazahnya. Belum ada Dian Sandi nih. Kan Dian Sandi mau belakangan aja kan. Itulah yang kenapa ada pasal 35. Manipulasi data. Ya, berkaitan dengan pengeditan, Ya. memanipulasi dan lain Informasi sebagainya. data. Yang sekarang dia kayaknya panas dingin tuh ngeliat pasal itu gitu kan. Karena ancaman hukumannya 12 tahun. 12 tahun. Dendanya 12 miliar. Ini yang mereka takutkan gitu loh. Dia bukan melihat tadi pada karakter cerita awalnya yang dianggap itu sederhana. Penghinaan, penistaan. Hukumannya kan nggak besar itu. Ya kan? Itu hukuman menurut saya di atas 4-5 tahun. Oke. Tapi berkaitan dengan pasal tadi, pengeditan, terus kemudian juga memanipulasi tadi, ya. Ya. Itu kan pasal yang menurut mereka sangat berat. Ancaman 12 tahun buat Roy Suryo dan kawan-kawan itu bukan perkara ringan. Apalagi ditambah dia ini residivis. Itu dipertambah loh dari 12. Kalau kita hitung 12 ya, itu ditambah sepertiganya lagi. Kan makin berat dong buat dia gitu kan. 15 Itu yang 17 tahun mungkin 17 bisa terjadi itu gitu kan. Dan memang ya rekan-rekan, kita kan sudah tidak usah lagi mempermasalahkan keaslian ataupun meributkan soal asli atau tidaknya ijazah Pak Jokowi tersebut. Tapi kan kita masuk ke dalam fase baru, fase akhir, yang dimana para tersangka ya memang merasakan konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Namun tadi kan kita menunjukkan ijazah asli ditunjukkan. Rekan-rekan ngeh gak nih bahwa Egy Sujana ini sowan ke rumah Pak Jokowi pada saat gelar perkara khusus rampung dan ijazah asli ditunjukkan. Bahkan pengacaranya mengakui bahwa saya melihat langsung ijazah Pak Jokowi. Nah, kan bahasanya dalam gelar perkara khusus, koreksi kalau saya salah, ijazah asli itu ditunjukkan di hadapan para tersangka. Maka dari itu saya rasa saya kira harusnya Roy CS pun melihat secara langsung. Tapi entah kenapa rekan-rekan di sini usai ada gelar perkara khusus ini kan timbullah sebuah kontradiktif, perbedaan sikap. Egy Sujana mengakui dan sowan ke Pak Jokowi langsung mendapatkan SP3, tapi ternyata rekan-rekan kelompok ini masih berisi keras bahwa ijazah tersebut palsu dan lain semacamnya. 99-90% lebih sekian bahasanya kan palsu dan tetap palsu. Tapi di sini kan meskipun tudingan-tudingan tersebut mengatakan palsu dan lain semacamnya, ijazah tersebut sudah dikonfirmasi asli oleh pihak kampus yang mengeluarkan ijazah tersebut. Maka dari itu sangat wajar sekali ketika tuntutan balik Pak Jokowi ini menjadikan ataupun menghasilkan mereka menjadi tersangka. Bahkan usai gelar perkara khusus, mereka tetap menjadi tersangka. Artinya di sini kita melihat perbedaan sikap dan tindakan para penuding ini. Yang satu sowan ke rumah Pak Jokowi dalam tanda kutip pasti minta maaf melalui tindakan ataupun lisan, dan yang satu masih memposisikan diri sebagai kontra dan lain semacamnya. Namun inilah negara demokrasi, siapapun bisa bertindak dan siapapun bisa bersikap, dan di sini Pak Jokowi pun berhak untuk merespon dan menyikapi balik sikap-sikap mereka. Maka dari itu kita memang patut kawal kasus ini bersama-sama, dan tentunya kita mengharapkan sebuah kejelasan statuta hukum yang jelas agar memang tidak menimbulkan polemik-polemik lanjutan dari isu ijazah ini.